Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 19 Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro akan menjelaskan tentang percobaan yang telah kami lakukan mengenai percobaan magnetic force on wire. Sebelum masuk pada pembahasan mengenai percobaan magnetic force on wire, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang hukum Lorentz. Hukum Lorentz menyatakan bahwa partikel bermuatan yang bergerak dalam suatu medan magnet akan mengalami gaya magnet. Dalam hukum Lorentz terdapat 3 besaran yang berhubungan satu sama lain, yaitu arus listrik, gaya Lorentz, dan medan magnet. Yang pertama yaitu arus listrik. Arus listrik adalah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan yang mengalir dalam suatu titik ke titik yang lain dalam suatu rangkaian. Yang kedua yaitu gaya Lorentz, yang dimana gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan yang bergerak atau arus listrik yang berada dalam medan magnet. Dan yang ketiga yaitu medan magnet. Medan magnet adalah suatu medan atau daerah yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik yang menyebabkan gejala dalam suatu muatan listrik yang bergerak lainnya. Untuk mengetahui hubungan antara gaya Lorentz dan medan magnet, kita menggunakan kaidah tangan kanan. Dengan tangan kanan dibentuk seperti ini, yang dimana ibu jari diumpamakan sebagai arus listrik, jari telunjuk diumpamakan sebagai medan magnet, dan jari tengah diumpamakan sebagai gaya Lorentz. Dan kita bisa lihat sendiri bahwa jari telunjuk dan jari tengah saling tegak lurus, sehingga bisa kita simpulkan bahwa arah medan magnet dan gaya Lorentz berbanding lurus, yang dimana jika suatu kuat medan magnet semakin besar, maka gaya Lorentz yang ditimbulkan juga akan semakin besar. Sehingga dari penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, kita bisa mencari gaya Lorentz maupun kuat medan magnet pada suatu kawat dengan menggunakan rumus F sama dengan B dikali I dikali L, yang dimana F merupakan gaya Lorentz, B merupakan medan magnet, I merupakan arus listrik, dan L merupakan panjang kawat penghantar. Nah, dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa hubungan antara gaya Lorentz dan medan magnet saling berbanding lurus, yang dimana apabila gaya Lorentz yang dihasilkan besar, maka medan magnet juga akan besar. Begitupun sebaliknya, jika gaya Lorentz yang dihasilkan kecil, maka medan magnetnya pun kecil. Selanjutnya kita pindah pada pembahasan yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arda Pinistri dengan NIM D0412011129 dari kelompok 19 Laboratorium Fisika Dasar Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang percobaan kami, yaitu magnetic force on wire. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang kami gunakan selama praktikum berlangsung. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan yaitu yang pertama yaitu statif yang berfungsi sebagai penyangga current balance. Yang kedua yaitu power supply yang berfungsi sebagai sumber tegangan.
Yang ketiga yaitu basic current balance yang berfungsi untuk mengalirkan arus. Yang keempat yaitu electronic balance yang berfungsi untuk mengukur massa dari magnet. Yang kelima yaitu banana plug black and red sebagai kabel penghubung. Yang keenam yaitu current loop yang berfungsi sebagai kawat penghantar arus. Yang ketujuh yaitu removable magnet yang terdiri dari 6 magnet yang berfungsi untuk menghasilkan medan magnet. Dan yang terakhir yaitu Neraca-Ohlhaus yang berfungsi untuk mengukur massa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar kawat yang masih terpengaruh dengan gaya magnet. Adapun satuan dari medan magnet yaitu Tesla atau disingkat T besar. Adapun klarifikasi medan magnet berdasarkan sifatnya, yang pertama yaitu paramagnetik. Paramagnetik ini adalah benda-benda yang ditarik dengan lemah oleh magnet seperti platina, seng, dan lain-lain. Yang kedua yaitu paramagnetik. Paramagnetik ini merupakan benda-benda yang ditarik dengan kuat oleh magnet seperti besi dan baja. Dan yang ketiga yaitu diamagnetik. Diamagnetik ini merupakan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet seperti plastik, kayu, dan lain-lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan antara gaya Lorentz terhadap medan magnet sesuai dengan hukum Lorentz. Hubungan antara gaya Lorentz terhadap medan magnet sesuai dengan hukum Lorentz adalah berbanding lurus, di mana apabila kuat medan magnetnya semakin besar, maka gaya Lorentz-nya juga akan semakin besar. Dan begitupun dengan sebaliknya. Apabila kuat medan magnetnya semakin kecil, maka gaya Lorentz-nya juga akan semakin kecil. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Hai, perkenalkan, nama saya Anderson dari Departemen Teknik Elektro dengan NIM D04120136. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan serta prosedur percobaan pada percobaan magnetic force on wire. Oke, kita masuk ke alat dan bahan. Yang pertama itu ada statif sebagai penyangga basic current balance, lalu ada power supply sebagai sumber arus listrik. Yang ketiga ada itu basic current balance sebagai mengantar arus listrik dari power supply ke current loop. Lalu ada electronic balance sebagai timbangan untuk mengukur berat massa. Lalu ada banana plug red and black, yaitu sebagai kabel penghubungnya. Lalu ada current loop sebagai kawat penghantar arus listrik. Lalu ada removable magnet sebagai objek percobaannya. Lalu ada juga Neraca-Gauss sebagai timbangan. Oke, masuk ke prosedur percobaannya. Nah, di percobaan kali ini kita akan melakukan 3 kali percobaan. Saya akan membahas dulu ke percobaan yang pertama, di mana untuk hubungan gaya magnet dengan arus.
Nah, yang step pertama itu memasukkan 4-6 magnet ke dalam iron yoke untuk memberikan medan magnet yang konstan. Lalu memasukkan jumlah magnet pada tabel 1. Nah, pada kelompok kami disuruh untuk memasukkan 6 magnet. Lanjut ke step 2, itu memilih salah satu current loop yang akan digunakan pada seluruh percobaan dan mencatat panjang loop pada tabel 1. Di sini kami juga menggunakan current loop yaitu dengan kode SF37. Lalu yang ketiga, mengatur current balance seperti pada gambar yang akan ditampilkan. Yang keempat, menentukan massa iron yoke dan magnet tanpa adanya arus listrik yang mengalir. Lalu menuliskan hasilnya di kolom massa pada tabel 1. Yang kelima, menyalakan power supply dan mengatur arus yang telah ditentukan, menentukan massa baru yang ditimbulkan dari magnet tersebut, dan menuliskan hasilnya di kolom massa pada tabel 1. Dan yang keenam, menaikkan arus listrik sesuai yang ditentukan, kemudian menuliskan hasil dari setiap pengukuran massa baru yang ditimbulkan dari magnet tersebut pada tabel 1. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Andi Eureka Manggasa dengan NIM D0412010910. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian pembahasan dari materi magnetic force on wire. Ya, pada materi magnetic force on wire ini kelompok kami melakukan 3 percobaan, yaitu yang pertama itu magnetic gaya magnet dan arus listrik, yang kedua itu gaya magnet dan panjang kawat, dan yang ketiga itu gaya magnet dan medan magnet. Nah, pada percobaan kali ini kami menggunakan 8 alat dan bahan. Di antaranya yaitu yang pertama power supply, yang kedua basic current balance, yang ketiga electric balance, yang keempat itu badana plug red and black, yang selanjutnya itu current loop, terus removable magnet, dan yang ke-8 yang terakhir itu neraca Ohaus. Nah, kita melangkah pada percobaan yang pertama, yaitu gaya magnet dan arus listrik. Nah, pada gaya magnet dan arus listrik ini jumlah magnet yang digunakan itu berjumlah 6 buah, terus massa awal yaitu 162,405 gram. Nah, kode current loop yang kami gunakan itu SF37. Nah, pada percobaan ini terdapat 5 arus yang ditentukan, yaitu 0,5 ampere, 1 ampere, 1,5 ampere, 2 ampere, dan 2,5 ampere. Nah, massa yang didapatkan itu berbeda-beda, mulai dari 0,162405 kg hingga 0,162401 kg. Jadi massanya semakin turun saat arus bertambah naik, massanya semakin turun dari 0,162405 hingga 0,162401 kg. Terus pada percobaan kedua yaitu gaya magnet dan panjang kawat. Nah, sama saja, jumlah magnet yang digunakan itu 6 buah. Terus arus yang ditetapkan yaitu 3 ampere. Nah, kode current loop yang digunakan yaitu SF37, SF38, SF39, SF40, SF41, dan SF42. Nah, massa yang didapatkan yaitu pada SF37 itu 0,162400 kg dengan panjang kawat yang sudah diukur itu 2,2 cm. Terus pada SF38 massa yang didapatkan itu 0,162538 dengan panjang kawat sekitar 4,2 cm. Terus pada SF39 panjang massa yang didapatkan itu 0,162502 kg
dan panjang kawatnya itu 3,2 cm. Terus pada SF40 massa yang didapatkan itu 0,162 kg dan dengan panjang kawat yaitu 1,2 cm. Pada SF41 massa yang didapatkan itu 0,162,594 kg dengan panjang kawatnya 6,4 cm. Dan yang terakhir pada SF42 massa yang didapatkan itu 0,162,659 kg dengan panjang kawat sekitar 8,4 cm. Ya, lanjut pada percobaan yang ketiga itu gaya magnet dan medan magnet. Nah, pada gaya magnet dan medan magnet ini kode current loop yang digunakannya itu SF37 sama seperti yang pada percobaan yang pertama. Terus jumlah magnet itu berbeda-beda, mulai dari 5 magnet, 4 magnet, 3 magnet, 2 magnet, dan 1 magnet. Nah, massa yang dihasilkan itu pada arus 0 ampere itu pada jumlah magnet 5 itu 0,149,572 dan pada arus 3 ampere massa yang didapatkan itu 0,149,594 kg. Pada jumlah magnet 4 massa yang didapatkan pada arus 0 ampere yaitu 0,136,910 kg dan pada arus 3 ampere massa yang didapatkan itu 0,1364920 kg. Pada jumlah magnet yang ketiga massa yang didapatkan pada arus 0 ampere itu 0,124270 kg dan pada arus 3 ampere massa yang didapatkan itu 0,124334 kg. Nah, pada jumlah magnet yang kedua yaitu jumlah magnet kedua massa yang didapatkan pada arus 0 ampere yaitu 0,111734 kg dan pada arus 3 ampere massa yang didapatkan itu 0,111175 kg. Nah, yang terakhir jumlah magnet 1 massa yang didapatkan pada arus 0 ampere yaitu 0,99028 kg dan pada arus 3 ampere massa yang didapatkan yaitu 0,9911074 kg. Nah, pada percobaan ini rumus untuk menentukan gaya magnetiknya yaitu M akhir dikurang M awal dikali gravitasi. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.